Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Sylvia, untuk diskusi kita kali ini kita akan bahas dari Bu Sylvia, apa mungkin ada permasalahan yang mungkin terjadi di pembelajaran Bu Sylvia, mungkin mau diceritakan terlebih dahulu. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rizky atas kesempatan yang diberikan. Ya, terkait dengan permasalahan yang ada di kelas, eh, yang di kelas saya utamanya yaitu pembelajaran tentang kegiatan pembelajaran. Saya kebetulan mengajar di kelas 3 dengan jumlah murid 32 siswa. Itu kan batas maksimum ya kalau untuk di SD itu. Lalu saya punya ketiga anak spesial. Anak spesial dalam hal ini bukan anak yang keterbelakangan mental, bukan. Tapi tiga anak spesial saya katakan yang satu memiliki otak dan daya tangkap yang bagus, eh, nyambung untuk pelajaran, tetapi saya sebut namanya E ya. Si E ini tidak mau untuk menulis. Jadi sekitar hampir satu semester ini saya lihat bukunya malah tadi itu baru sekitar 4 lembar. Itu anak yang E. Ada anak kedua nih, anak kedua kita inisialkan anak B, anak A. Anak A ini memiliki apa ya? Mungkin dari kesiapan belajarnya belum belum ada kali ya, karena dia tidak bisa menulis, belum hafal alfabet. Lalu anak yang ketiga, inisialnya B. Si B ini tingkat seperti anak A, iya anak A, tetapi dia masih bisa mengenal huruf. Kalau untuk eja ketika suku katanya dua, misalkan mana, itu dia masih bisa. Tapi lewat dari dua suku kata, anak tersebut sudah tidak mampu. Dari latar belakangnya itu ketiganya sepertinya memang tidak ada, apa ya, Pak, kalau belajar itu, eee, penyemangat ya atau dukungan dari orang tua. Berbagai cara sudah saya coba lakukan tapi belum ada hasil sampai sekarang. Suaranya hilang Pak Rizky. Oke, baik Bu Sylvie, sebelumnya dari pencapaian 1 sampai 10, kira-kira usaha Ibu yang Ibu lakukan untuk mengatasi anak itu kira-kira ada di angka berapa sejauh ini? Sejauh ini dari ketiga anak mungkin saya ada di level 8 sekarang ya Pak. Untuk hari ini, per hari ini kayaknya saya bisa dikatakan sudah di level 8. Oke. Untuk mencapai apa tujuan tadi, bagaimana Bapak Bu Sylvie maksudnya caranya untuk mengatasi hal tersebut pada anak 3 itu? Ya, untuk yang pertama anak si E karena si E itu cenderung lebih pintar ya. Dia cuma anaknya tidak bisa menulis. Bukan tidak bisa Pak, dia mampu. Cuma tidak ada keinginan untuk menulis. Saya sudah pernah panggil orang tuanya, sudah pernah konsultasi dengan orang tuanya, kita sharing. Tapi memang karena orang tuanya dua-duanya bekerjanya itu berjualan, jadi anak tersebut istilahnya di rumah tidak ada yang mengasuh, istilahnya bukan mengasuh apa yang mendampingi ketika belajar. Sebentar Pak, maaf ya. Lalu untuk dua anak yang lainnya saya sudah pernah memanggil orang tuanya pula, sudah pernah sharing sama seperti itu. Kalau yang dua ini kebetulan dia anak yatim, jadi di rumahnya tidak ada bantuan, bala bantuan untuk apa ya, untuk mengajarkan.
kalau di satu nih anak yang tadi bisa baca itu, mamahnya itu masih sering ini Pak, masih sering tanya tentang pelajaran ya. Jadi makanya tuh anak masih nyambung walaupun nggak nulis. Tapi ketika anak yang dua ini yang masalah banget. Tidak ada dukungan sama sekali, tidak ada usaha juga dari orang tuanya untuk tambahin les atau apa gitu. Oke, baik. Tadi saya udah dengar ya Bu Silvi, caranya ya untuk bisa, mengatasi hal ini. Mungkin dari beberapa hal yang Ibu sampaikan tadi, kira-kira hambatan yang Ibu dapati pada saat pelaksanaan untuk mengatasi dari permasalahan itu, apa sih kira-kira yang Ibu Silvi alami selama melakukan itu? Ya untuk saya coba saya coba mengatasi permasalahan itu dengan berbagai bantuan nih. Saya pertama sudah panggil orang tuanya, terus saya juga sudah minta saran dari teman rekan sejawat atau dari ibu kepala sekolah khususnya. Saran saran dari beliau-beliau sih berikan pembelajaran yang beda. Namun saya berpikir kalau untuk si E ini dia tidak perlu yang berbeda ya karena mungkin bisa dikategorikan pembelajaran diferensiasi ya bisa diterapkan. Tapi kalau untuk dua anak ini saya kesulitannya itu dalam mengatasi masalahnya karena dua anak si ini belum untuk kelas 3 itu belum hafal apa ya Pak alfabet itu kayaknya sudah bukan diferensiasi lagi. Jadi kita belajarnya benar-benar dari dasar gitu. Jadi kendalanya itu sih Pak untuk tipe pembelajaran yang harus saya terapkan itu seperti apa gitu. Biar pembelajaran saya yang saya ajarkan itu tercapai bagi mereka semua. Baik Bu Silvi. Oke, dari yang Ibu sampaikan tadi, adakah uh, prioritas yang akan Ibu lakukan untuk mengatasi hal itu? Dan mungkin ada waktu yang target dari Ibu ya sendiri untuk bisa mengatasi hal itu? Kalau untuk target saya sudah pernah nih ya Pak, target kayak 3 bulan nih minimal nih anak sudah bisa satu kalimat. Itu lumayan nih untuk anak yang tipe kedua tadi tuh. Tapi untuk tipe yang ketiga itu targetnya tidak terpenuhi, malah karena anak itu masuknya gini Pak, jadi dia itu masuk ketika dia belajar 1 minggu dia hafal tuh dengan huruf. Nanti kan dia masuknya itu jadi bolong-bolong Pak. Jadi nanti ketika 3 hari dia nggak masuk, dia lupa lagi dengan huruf-huruf. Nah itu kendalanya. Terus jadi target yang saya inginkan misalkan 3 bulan minimal dia udah bisa satu kalimat atau satu paragraf itu nggak pernah tercapai karena bolong-bolongnya itu pembelajar masuk sekolahnya seperti itu. Jadi target kalau untuk anak yang satunya untuk sekedar hanya kalimat sederhana dia sudah bisa, tapi untuk kalimat-kalimat yang kompleks dia belum ya Pak. Tapi kalau yang satu anak lagi tidak ada target yang tercapai. Oke, baik Bu. Eh, Tadi masalah strategi ya. Mungkin tadi Ibu masih mencari ya. Maksudnya apalagi gitu kan? Ya maksudnya yang harus. Mm-mm. Nah, kira-kira kalau menurut Ibu sendiri dari ketiga itu bagaimana strategi yang tepat untuk dilakukan? Katakan mungkin kan permasalahannya ada yang berbeda ya di antara Iya. ketiganya. Nah, kalau menurut Ibu yang mungkin paling tepat itu seperti apa sih kira-kira? Eh, Justru yang terbaik itu kalau dari yang anak yang si E yang pintar kayaknya saya udah bisa mulai ini nih Pak, sudah mulai adaptasi dengan dia. Jadi kalau buat dia sebentar Pak. Kalau dia saya mencoba memberikan tugas yang berbeda untuk si anak E. Jadi dia kalau teman-temannya tugasnya menulis, dia tugasnya kayak ulangan itu kita verbal.
Tapi kalau untuk yang 2 ini, saya memberi jadi tugasnya dia itu 2 anak ini cuma nulis kalimat-kalimat sederhana seharian. Ya, Pak, jadi benar-benar seperti anak, benar-benar tingkatan dasar banget, cuma menulis harian aja, seharian aja gitu nulis. Belum ada, apa ya, formula yang pas gitu kayaknya untuk 2 anak ini gitu. Oke, sejauh ini apakah langkah itu berhasil untuk bisa memberi perubahan terhadap anak-anak tersebut? Ya, kalau untuk 1 anak sih saya rasa sudah ya, Pak, sudah ada perubahan, sudah ada kemajuan. Tapi untuk yang 2 anak ini, apa ya, kalau untuk perubahan dari dia nggak bisa baca banget sih bisa untuk anak yang kedua, tapi untuk anak yang ketiga saya belum merasakan adanya perubahan sih, Pak. Oke, untuk anak yang ketiga ini, apakah sudah apa namanya ya, melibatkan melibatkan dari mungkin kolaborasi dengan orang sejawat, dengan orang tua yang tadi Ibu jelasin ya, beberapa, Heeh. apakah dari hal itu ada apa ya, ada kemungkinan ikut serta dalam mengatasi permasalahan yang ada di dalam pembelajaran Ibu ini? Ya, Pak, jadi untuk anak yang ketiga saya pernah mencoba seperti ini ya, Pak. Bukan nakut-nakutin sih ya, Pak, ya, saya pernah bilang seperti ini, "Kamu kalau 1 minggu ini ada bolong sekolah, Ibu bakalan titipin kamu ke kelas sebelah." Supaya apa, kelas sebelah itu kelas 2 ya. Supaya apa, supaya kamu mau belajar baca. Biar kamu tuh di kelas 2 itu kan masih satang tuh belajar bacanya, biar kamu lebih kuat lagi di kelas 2. Sudah pernah saya upayakan seperti itu. Terus saya sudah menambah jam pelajaran dia. Dia datang lebih awal, kita belajar baca. Terus saya juga pernah melakukan titip sama guru bidang studi yang kosong untuk mengajarkan dia baca. Saya juga pernah meminta kepala sekolah langsung untuk mendampingi ini anak, "Coba Bu, saya minta tolong dipanggil apa, panggil anak ini, coba Ibu kali aja kalau sama Ibu nyambung," gitu loh. Tapi ya gitu-gitu lagi. Paling hari itu atau 2 hari dia bakalan, ngikutin Pak, hari besoknya entar bolong lagi, seperti itu sih. Jadi kerjasama sih sudah ya Pak dengan berbagai pihak, tapi belum ada hasilnya nih untuk yang ketiga ini. Oke, dari hasil yang sudah Ibu kolaborasikan dengan orang sejawat, dengan teman-teman, dengan mungkin kepala sekolah ya, ada nggak solusi yang dikasih dari atasan mungkin? Atau hasil diskusi dari Ibu dan teman rekan sejawat dan kepala sekolah itu cara yang untuk dilakukan apa? Mungkin uh, yang bisa mengarah ke arah perubahan mungkin ya, ada atau enggak kira-kira yang dihasilkan dari kolaborasi itu? Kalau kepala sekolah sih saraninnya ya diberikan soal yang lebih atau pelajaran yang lebih simpel lagi buat dia. Tapi kendalanya kalau terlalu simpel kan berarti kan berbeda materi ya Pak ya. Sedangkan kan kalau di pembelajaran diferensiasi yang dimaksud itu materinya kita sama, cuma media atau caranya kita berbeda ya, sama tugas-tugasnya berbeda. Kalau ini kan anak ini tidak bisa menguasai materi tersebut ya karena dasarnya kan nggak ada. Jadinya kalau saran dari kepala sekolah saya agak cenderung apa ya, nggak setuju nggak setujunya karena saya dia mintanya seperti itu, beliau mintanya seperti saya lebih mudahin lagi tugasnya, misal kalau teman-teman yang lain tentang perkalian, dia cukup penambahan tapi penambahannya yang bilangan-bilangan dasar gitu. Kalau saya mikirnya itu kan bukan bukan levelnya lagi untuk seperti itu. Kalau dari rekan sejawat, eee, teman-teman sih saraninya cuma, ya sudah Bu Selvi, anggap aja itu anak spesial, jadi KKM-nya beda sendiri, seperti itu sih, Pak.
Itu saran-sarannya dari teman dan kepala sekolah. Oke, baik Bu Silvi, dari apa yang sudah saya dengarkan dari Bu Silvi, dari permasalahan 3 itu, alhamdulillah mungkin udah ada sedikit perkembangan ya di antara mereka, dari tadi angka 1 sampai 10, saya bilang 8. Mungkin nanti kalau memang itu dilanjutkan secara terus-menerus, bisa menjadi suatu hal yang konsisten, misalkan insya Allah bisa jadi ya Bu Silvi, itu bisa memberikan dampak terhadap perubahan terhadap anak tersebut. Mungkin Ya, coachingnya untuk hari ini itu dulu, karena waktunya udah 15 menit. baik, terima kasih Pak Rizky. Terima kasih Bu Silvi.